Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di GWK, Galeri Water Karangmangu. Nah, di dalam GWK ini ada banyak wahana. Salah satunya itu kolam renang khusus anak-anak. Tempat wisata GWK Peturaden yang mulai buka jam 8 pagi ini memang kelihatannya itu wahana utamanya adalah kolam renangnya, khususnya kolam renang anak. Karena sejujurnya sih aku nggak lihat ada orang dewasa yang berenang, kecuali memang mereka lagi mendampingi anak-anaknya. Kemudian selain kolam renang ini nggak ada kayak semacam perosotan atau ember yang tumpah yang dari atas itu, emang belum ada kali ya. Meskipun kedua hal itu nggak ada sih di sisi lain kolam renang ini, yaitu permainan kayak ayunan dan permainan yang muter-muter, apa ya namanya, odong-odong kali ya. Tapi itu pun jumlahnya terbatas, hanya 2. Dan ini kebetulan karena peserta atau yang renang itu nggak terlalu banyak, jadi anak-anak bisa langsung pakai. Ya lumayan lah ya. Dan kalau kita perhatikan lebih saksama, memang di sekitaran kolam renang anak ini banyak spot-spot yang cantik, bagus, dan instagramable yang memang diperuntukkan untuk foto-foto pengunjung. Ya lumayan lah ya, bisa untuk kenang-kenangan. Pastinya kan hari gini selain nemenin anak-anak wisata berenang, itu juga wajib tuh mendokumentasikan, upload di sosmed. Nah, kalau kalian lihat di sebelah sana kan banyak gazebo tuh. Di situ juga ada menu makanan. Kalau kalian lapar, bisa banget nih langsung pesan, kemudian nunggu beberapa saat. Makanan di sini juga murah-murah, dari 10.000 sampai 25.000. Nah, di sebelah kolam renang anak-anak ini persis ya, ada kolam yang luas juga, lebih luas malah. Nah, kolam apakah ini? Ternyata ini kolam pemancingan. Dan setiap hari dibuka perlombaan untuk yang mancing. Ada sih syarat-syaratnya. Yuk kita lihat. Jadi pertama, kalau kalian ingin ikut lomba ini, lomba mancing ini, kalian harus daftar dulu nih. Nih ada tulisannya, sebelum memancing diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu di warung kuliner. Nah nanti bakalan dikasih nomor. Kemudian daftarnya itu bayar 25.000. Dan kalau nggak salah, kalau yang perlombaan setiap hari, juara satunya itu 400.000. Ada berapa juara ya? Aduh aku kurang memperhatikan tadi ya. Tapi tadi tuh ada pengumuman yang menarik banget. Jadi tanggal 14 November akan diadakan lomba memancing juga, dan ini lain dari biasanya. Jadi juara satu itu tadi mendapatkan 20 juta. Wah, keren banget kan yang dapat? Menarik banget nih buat kalian yang hobinya mancing. Emang ya kalau udah hobi, apalagi hobi itu bisa mendatangkan cuan, wah ini perlu diperhitungkan ini. Gak heran nih banyak nih bapak-bapak, mamas-mamas, kakek-kakek datang ke sini nih. Jangan-jangan mereka tiap hari kesini nih nongkrongin kolam ini. Kalian perhatikan ada beberapa wahana yang terbengkalai. Salah satunya tuh bebek-bebekan ini nih. Sebelum lanjut mau ngingetin nih bagi yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Makasih ya. Yuk kita lanjut. Nah, kita berniat ke atas. Kita naik ke atas dari tangga samping kolam anak tadi. Sayap kanan ya. Ada apa sih di atas ini? Apaan tuh? Wah, kalau ada tulisannya tuh bisa dibaca tuh. Tulisannya itu Taman Kelinci. Oh, berarti banyak kelinci tuh di situ tuh. Itu bagus buat edukasi anak-anak nih, edukasi hewan. Ayo naik lagi. Ucuk. Wah, dari atas ini kelihatan semua nih yang di bawah. Ada kolam renang anak-anak, kolam pemancingan, terus kolam yang satunya, ya ini aku bilang tadi, ini juga kolam renang anak.
cuma mungkin kedalamannya lebih ya sedikit lebih dalam gitu lah ya, tapi nggak ada kolam dewasanya sih kayaknya. Dan itu tuh ada spot foto yang keren tuh. Kalau kalian perhatikan juga di sini kebanyakan bapak-bapak ya, walaupun ada beberapa ibu-ibu dan anak-anak. Dan kalian bisa tebak kalau kalian hobi burung, ini salah satu penampakan ada perlombaan burung di sini. Dan kabarnya sih memang kemudian daftarnya itu 25.000. Menarik juga nih. Lombanya ini memang diadakan nggak tiap hari, tapi hanya hari Minggu aja. Ya lumayan lah ya hobi burung, kalau menang dapat hadiah, dapat duit. Boleh nih kalau kalian yang hobi burung atau teman kalian atau siapapun itu kasih info kalau di GWK ini tiap minggu diadain lomba burung. Kalau aku perhatikan sih burungnya itu ada murai batu. Aku tahunya murai batu doang. Kalau kalian tahu jenis burung ini atau mungkin aku salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Iya sih tuh kayaknya murai batu deh. Ekornya kelihatan. Nah, di sekitar sini ada juga tangga naik ke atas lagi. Wah, ternyata lokasi GWK Purwokerto ini luas juga ya. Tapi pavingnya tuh kelihatan penuh sama lumut nggak sih? Jadi ngerasa gimana ya? Takut kepleset. Dan kalau dilihat-lihat sih memang pengunjungnya tuh nggak banyak banget gitu, enggak. Tuh lihat deh, pavingnya tuh banyak rumput, banyak lumut, dan apa ya? Kayak apa ya? Mungkin ini efek pandemi juga kali ya. Karena kan tempat wisata kan lama tuh, lumayan lama ditutup kan. Mungkin ini karena efek pandemi jadi perawatannya tuh belum maksimal gitu. Ya kita doain aja ya, semoga makin kesini semua tempat wisata nggak cuma GWK ini ya, makin bagus, makin banyak pengunjung, intinya makin banyak meraup keuntungan, dan itu bisa dinikmati oleh siapapun yang datang ke sini, termasuk pengurusnya. Nah, ini tuh kita udah naik ke atas. Ini juga kayaknya tuh ada kayak semacam menara tapi terbuat dari bambu. Cuma kita nggak naik deh. Karena apa ya? Takut ketinggian ya. Karena kan di sini sekarang kan lumayan musim hujan tuh itu ya. Takutnya tuh ini udah sedikit keropos atau gimana. Nah, ini dari atas sini tuh kelihatan ijo-ijo. Terus aduh, di sini tuh kalau misal kalian sendirian atau berdua gitu bisa tiduran nih di sini tuh nyantai banget. Karena suasananya agak-agak mendung-mendung gimana gitu. Nah, ini tuh ada rumah makan juga. Atau apa ya? Ini tuh bisa buat penyewaan juga deh kalau kalian ada acara nikahan misalnya. Ini bisa nih buat tempat nih. Alamnya tuh dapet, atau kebun gitu ya, suasana wedding yang garden tuh dapet tuh di sini nih. Nah, tuh dari sini tuh kelihatan tempat pemancingan bapak-bapak tadi. Itu juga kolamnya kelihatan. Aku nggak bisa bayangin sih kalau malam-malam gimana, apakah gelap, apakah memang lampunya itu terang-terang. Tapi ini tutupnya sih katanya, tadi aku nanya ke mbak-mbak yang di loket, jam 5. Nah, karena kita udah cukup lama di atas, kita turun deh. Kalau tadi kita dari arah kanan ya, sayap kanan, kita sekarang turunnya itu bukan lewat tangga yang tadi, tapi tangga yang lain. Aku agak keder juga sih di sini, yang barat mana, utara mana. Jadi udahlah, yang penting cari jalan, ada tangga, kita turun deh lewat tangga itu. Maaf ya pemirsa kalau goyang-goyang, emang udah lemes pegang HP. Aku recordnya tuh pakai HP nih. Nah, ini tuh di depan situ tuh, itu pas itu jalan masuknya tadi loh guys.
Oh iya, terus untuk fasilitas di sini selain kolam renang, kemudian warung kuliner, ada juga musola. Tadi tuh udah sempat sholat juga. Musolanya sih ya lumayan oke lah. Ini dia. Tempat wudhunya ada 2, WC-nya juga ada 2, dan ini tempat untuk sholatnya. Ada mukena, sajadah, sarung juga, dan ada cermin. Ya lumayan lah ya. Tadi mukenanya sih ya nggak bersih-bersih amat. Nah itu dia. Nah terus ini tuh kayak ada wahana roller coaster gitu. Cuma nggak tahu ya. Kayaknya sudah jadi, cuma belum diaktifin dan aku nggak lihat ada roller coasternya itu. Apa memang udah pernah beroperasi atau memang malah belum? Karena ini baru pertama banget aku kesini. Nah kita turun lagi nih, turun lewat. Kita akhirnya balik lagi ke kolam renang anak tadi. Oh iya, bagi teman-teman yang mau request kita kemana lagi di area Purwokerto bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti bakalan kita pertimbangin. Dan kalau misal aku boleh kasih nilai dari 1 sampai 10, GWK ini dengan segala plus minusnya, kemudian segala wahana dan fasilitas yang ada, aku kasih nilai 7,6. Lumayan lah ya. Tapi airnya bersih kok di sini. Dan tempat bilasnya itu juga oke karena banyak. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.